adik-adik, apa kabarnya? Semuanya pasti luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, saatnya kita mau beribadah sekolah minggu. Yuk, kita persiapkan diri kita. Yang masih tidur, ayo segera bangun, segera mandi. Yang masih bermain, ayo simpun mainannya. Kita mau mandi, kita mempersiapkan diri kita. Yang wanita pasti tampil cantik, yang pria pasti harus tampil ganteng, tampan. Ya, kakak juga baru pulang kerja, mau siap-siap untuk beribadah sekolah minggu. Karena kita mau menghadap Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Oke, let's go. Shalom adik-adik, jumpa lagi minggu ini bersama Kak Meske dalam ibadah sekolah minggu online. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari Kakak mengajak kita semua berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, duduk yang manis. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Saat ini kami rindu memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, beri kami hikmat untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan bagi kami. Sertai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum itu, mari yuk kita memuji Tuhan. Kakak ajak kita memuji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Nah, kita mari bertepuk tangan ya. Yang duduk, ayo berdiri. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan ya. Tepuk tangan. Kita harus sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke adik-adik, puji nama Tuhan. Pujian mengatakan upahmu besar di surga ya. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini berjudul permintaan yang tidak dapat dikabulkan. Sekali lagi, judul cerita kita permintaan yang tidak dapat dikabulkan. Bahan ceritanya terdapat di Matius 20 ayat 20 sampai 28. Yuk kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu."
Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Pembacaan kita sore hari ini. Nah, adik-adik, siapakah murid Tuhan Yesus yang menanyakan tentang upah jika mereka mengikut Tuhan Yesus? Namanya adalah Petrus. Bukan hanya Petrus, tetapi ada 2 murid Tuhan Yesus yang menanyakan upah mereka jika mengikut Tuhan Yesus. Dan ada seorang ibu juga yang menanyakan upah tentang anak-anaknya jika mengikut Tuhan Yesus. Siapakah dia? Murid Tuhan Yesus itu adalah Yakobus dan Yohanes, dan seorang ibu itu adalah Ibu Salome, ibu dari Yohanes dan Yakobus. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mengunjungi daerah Kapernaum. Di daerah Kapernaum itu tinggallah seorang bapak bernama Bapak Zebedeus dan Ibu Salome. Mereka berdua adalah orang tua dari Yakobus dan Yohanes. Saat tiba di daerah Kapernaum, Yakobus dan Yohanes bertemu mengunjungi orang tuanya. Dia bertemu dengan orang tuanya dan menceritakan kepada orang tuanya kehidupan mereka selama mengikut Tuhan Yesus. Apa-apa saja yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Mujizat-mujizat apa saja yang mereka alami, yang Tuhan Yesus buat selama Yakobus dan Yohanes mengikut Tuhan Yesus. Nah, Ibu Salome juga sibuk mempersiapkan, melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya selama di daerah Kapernaum, menyiapkan makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sempat terfikir oleh Ibu Salome bahwa Ibu Salome sangat merindukan upah yang akan diterima oleh Yakobus dan Yohanes selama mengikut Tuhan Yesus. Kira-kira apa ya upah anak saya selama mengikut Tuhan Yesus? Ibu Salome rindu mengatakan itu kepada Tuhan Yesus. Saya mau bertanya kepada Tuhan Yesus. Apakah pertanyaannya dijawab oleh Tuhan Yesus? Yuk, kita simak percakapan Ibu Salome dan kedua anaknya Yakobus dan Yohanes serta Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus. Yuk, kita simak percakapannya. Mari kita bayangkan bahwa pada suatu hari Ibu Salome duduk bersama anak-anaknya Yakobus dan Yohanes. Ia telah memperhatikan bahwa terkadang Tuhan Yesus memilih kedua putranya dan Petrus untuk lebih dekat dibandingkan dengan murid yang lain.
Bukankah indah jika kalian berdua dapat duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga? Iya, Ibu. Aku akan berbicara dengan Tuhan Yesus tentang hal ini. Aku ingin minta sesuatu dari Tuhan Yesus. Mereka berjalan bersama menuju tempat di mana Tuhan Yesus istirahat. Ibu Salome bersujud di kaki Tuhan Yesus sambil berkata, Izinkanlah aku meminta sesuatu darimu, Tuhan. Apa yang menjadi permintaanmu? Izinkan supaya seorang anakku boleh duduk di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kiri nanti dalam kerajaan-Mu. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Dapatkah kamu minum cawan yang harus aku minum? Apakah murid-muridku bersedia menderita seperti yang harus aku derita? Kami dapat. Ya, suatu hari kalian akan menderita seperti aku. Tetapi aku tidak berhak menentukan kalian akan duduk di sebelah kanan dan kiriku. Tempat kehormatan ini akan diberikan kepada siapa Bapakku sudah menyediakannya. Waktu murid-murid lain mendengar percakapan ini, mereka menjadi marah kepada Ibu Salome dan Yakobus serta Yohanes. Mungkin mereka sendiri ingin duduk di dekat Tuhan Yesus, dan sekarang Yakobus dan Yohanes telah memintanya terlebih dahulu. Tuhan Yesus mengetahui isi hati murid-murid. Karena itu, ia berkata kepada mereka semua, Mari kita berbicara siapa yang menjadi yang terbesar di antara kamu. Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa menggunakan kekuasaan mereka untuk membuat semua orang melakukan apa yang diperintahkannya. Mereka dihormati dan berkuasa, tetapi di antara kalian, murid-muridku, tidak boleh begitu. Siapa yang mau menjadi besar di antara kalian harus menjadi pelayanmu. Siapa yang mau menjadi pemimpin harus menjadi pelayan terlebih dahulu. Lihatlah kepadaku, aku yang terbesar di antara kalian, tetapi aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawaku untuk membebaskan banyak orang. waktu murid-murid mendengar perkataan guru mereka menundukkan kepala. Ia mengatakan suatu kebenaran, betapa sering Tuhan Yesus mendahului melayani mereka dan banyak orang yang datang kepadanya. Mereka memikirkan kedudukan yang terhormat di kerajaan sorga, sedangkan Tuhan Yesus melepaskan kedudukannya sebagai anak Allah di sorga dan datang ke dunia untuk melayani mereka. Mereka sungguh mau belajar melayani seperti Tuhan Yesus melayani. Mereka puas membiarkan Bapa di sorga menentukan upah mereka dan di mana kedudukan mereka di kerajaan sorga. Adik-adik, kita sudah menyimak percakapan antara Tuhan Yesus, Ibu Salome, dan murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya, apakah penting bagi Tuhan Yesus siapa yang akan mendapat upah kehormatan di surga? Penting. Mengapa? Karena Tuhan Yesus memberikan kita upah sesuai dengan perbuatan kita. Kata kebenaran firman Tuhan, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Maksudnya, apa yang adik-adik perbuat, itu yang akan adik-adik terima. Adik-adik berbuat baik, maka akan menerima kebaikan. Adik-adik berbuat jahat, maka adik-adik akan menerima akibatnya. Sama seperti Yakobus dan Yohanes, mereka merindukan upah duduk di sebelah kanan dan kiri Allah Bapa di surga. Oleh sebab itu, Yakobus dan Yohanes siap melayani sesama, bahkan menderita bersama-sama Tuhan Yesus sebelum mereka mendapat upah menjadi yang terbesar dan menerima kehormatan di surga. Tahukah adik-adik apa yang terjadi dengan Yakobus setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Yakobus menjadi pemimpin sebuah gereja di Yerusalem.
Saat itu zamannya Raja Herodes. Raja Herodes ingin memusnahkan orang-orang Kristen. Terlebih dahulu, Raja Herodes membunuh pemimpin Kristen, yaitu Yakobus. Yakobus dipenjara. Kemudian dalam penjara, Yakobus mengingat apa percakapan dia waktu di Kapernaum, bahwa Tuhan Yesus bertanya kepada Yakobus dan Yohanes, "Dapatkah kamu menderita seperti aku?" Yakobus mengingat pertanyaan Tuhan Yesus. Dan saat ini Yakobus mengalaminya. Untuk dia bisa mendapatkan upah, dia sudah menderita sebagai pemimpin sebuah gereja. Dia ditangkap oleh Raja Herodes dan dipenjarakan. Bahkan Yakobus dibunuh oleh pedang. Sekarang Yakobus sudah bersama Bapa di surga, dalam kemuliaan Bapa di surga. Ia sudah menerima upahnya, duduk bersama Bapa di surga. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana nasib Yohanes setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Yohanes menjadi semakin tua. Sebelumnya, ia menjadi pemimpin di sebuah gereja di Yerusalem. Setelah itu, menjadi pemimpin di Efesus. Yohanes juga sama menderitanya dengan Yakobus. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Ia diasingkan di pulau yang begitu sunyi. Di dalam kesunyiannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Yohanes. Tuhan Yesus menampakkan diri dalam kemuliaan Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus mengatakan dan mengizinkan Yohanes untuk melihat di hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali ke dunia. Tuhan Yesus menyuruh Yohanes untuk menulis semua hal yang dia lihat itu dituangkan dalam kitab Wahyu, kitab terakhir di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, kesimpulan firman Tuhan sore hari ini mengajarkan kita bahwa sebagai orang Kristen, kita jangan merusak kehidupan kita dengan hal-hal duniawi. Contohnya, kita mau mendapatkan kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi. Kita menghalalkan segala cara, termasuk berbuat kejahatan. Nah, itu nggak baik. Kita mau kaya, kita mau punya harta berlimpah, tetapi caranya salah, itu juga tidak baik. Ya, kita tidak apa-apa memperoleh jabatan yang tinggi, disayang orang tua, kita menjadi juara, kita mendapatkan kekayaan, itu tidak salah. Tetapi ingat, caranya yang benar. Dan juga jangan sampai kedudukan yang tinggi dan kekayaan yang kita punya membuat kita lupa dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti Yakobus dan Yohanes, melayani sesama dan siap menderita bersama-sama Tuhan Yesus. Sehingga upah kita besar di surga. Amin. Kebenaran firman Tuhan sore hari ini semoga menguatkan kita semua, dapat menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa dan berkenan kepada Tuhan. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di Yohanes 12 ayat 26. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku,
ia akan dihormati Bapa. Nah, sedikit kakak menjelaskan tentang ayat hafalan kita. Simak baik-baik ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Artinya, tinggal dekat dengan Tuhan Yesus, melayani sesama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kemudian di kata-kata selanjutnya, dan di mana aku berada, disitulah pelayanku berada. Artinya, siap menderita bagi Tuhan Yesus karena Ia telah menderita bagi kita. Perkataan selanjutnya, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Artinya, Allah akan menghormati kita di sini, di dunia, dan di surga. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang dengan tulus siap melayani Tuhan Yesus dan siap menderita bersama Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya upah kami besar di surga. Berkati orang tua kami, berkati orang-orang di sekeliling kami. Dan kami siap Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.